Selalu ada yang lucu dari kelakuan para pejabat, garis miring politisi di negeri ini. Kebetulan di berita sebelumnya sudah ada dengan judul soal perseteruan antara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Tampak sekali bahwa Gubernur Edi ini orang yang tidak mau kelihatan kalah, walaupun tidak sedang dalam perlombaan. Kelakuannya justru membuat dirinya terjebak dan jadi blunder. Nah, ada satu lagi kelakuan Edi Rahmayadi, yang juga bikin ngakak. Yakni soal kenaikan BBM di Sumatera Utara. Kali ini yang jadi sasarannya adalah BTP alias Ahok, Komisaris Utama Pertamina. Saya kira, pada prinsipnya, siapapun yang menyentil atau menyindir atau mencari-cari masalah dengan Ahok adalah sebenarnya pertama, mau pansos, panjat sosial. Kemungkinan kedua adalah pengalihan isu. Ahok memang pernah keseleo lidah, lalu masuk penjara. Namun, justru namanya makin kinclong. Makin melangit. Jauh lebih ngetop dan disegani ketimbang orang-orang yang dulu memojokkan, menyalahkan, dan memasukkannya dalam penjara. Yang namanya komedian Panji saja sempat beberapa kali kepergok pansos dengan memanfaatkan nama besar Ahok. Padahal dia kan pernah jadi jubir Anies dan pernah pula ikut menyudutkan Ahok ketika Ahok masih di penjara. Nah, sekarang giliran Gubernur Edi. Kita lihat dulu kronologinya. Dilansir cnnindonesia.com dan detik.com, pertanggal 1 April tahun 2021 terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi di seluruh Sumatera Utara. Kenaikan itu rata-rata sebesar Rp200 per liter, untuk Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite dan Solar non-PSO. Menurut keterangan resmi dari Pertamina, kenaikan itu terjadi karena perubahan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PBBKB, khusus bahan bakar non-subsidi sebesar 2,5% dari 5% menjadi 7,5% di Sumut. Sementara kenaikan tarif tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan PBBKB. Menurut Gubernur Edi, sebagai pihak yang mengeluarkan pergub tersebut, perubahan tarif itu dilakukan karena kondisi ekonomi Sumut. Untuk menghindari deflasi karena minimnya daya beli dan pertumbuhan ekonomi Sumut. Menurutnya, kenaikan PBBKB seharusnya tidak perlu dibahas. Pasalnya, PBBKB ibarat cadangan devisa yang menjadi kewenangan gubernur. Bahkan, ada ruang kenaikan hingga 10%. Pada 2020 dia tidak menaikkan PBBKB, padahal sejumlah provinsi lain menaikkannya. Namun karena pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2021 menjadi minus 1,71%, maka Edi pun memutuskan untuk menaikkan PBBKB. Di mana kenaikan itu juga sudah disetujui oleh DPRD Sumut. Kenaikan harga BBM non-subsidi menimbulkan protes dari warga. Menurut Gubernur Edi, ada warga yang sempat berdemo di DPRD Sumut. Besoknya DPR ramai demo tolak kenaikan BBM. Ya ampun, berarti nggak sama frekuensi kita, ujar Edi. Bahkan ada pula yang menyampaikan keberatannya langsung kepada Gubernur Edi saat bertemu di rumah dinasnya. Saya ditanya, Pak, kenapa Pertamina menaikkan minyak karena pergub Bapak, ucap Edi menirukan perbincangannya dengan warga pada Rabu 5 Mei. Lalu, Edi pun menelepon Ahok. Kalau ini persoalannya, Pertamina yang salah. Langsung saya telepon Ahok. Ahok saya telpon karena dia komut Pertamina. Hei Ahok,
Kenapa kalian naikkan BBM gara-gara pergubku, tutur Edi. Lalu Ahok, menurut Edi, memastikan harga BBM naik bukan karena pergub soal PBBKB itu. Lalu dijawab oleh Ahok, enggak ada itu bang, ujar Edi. Benarkah demikian jawaban Ahok? Pihak media pun mengecek ke Ahok. Menurut Ahok benar bahwa dia mendapatkan telepon dari Gubernur Edi. Benar ada telepon dan saya bilang mau cek, ujarnya kepada cnnindonesia.com. Kemudian Ahok juga mengkonfirmasi bahwa berdasarkan informasi manajemen Pertamina, betul bahwa kenaikan tarif BBM non-subsidi di Sumut disebabkan kenaikan tarif PBBKB bahan bakar non-subsidi di wilayah Sumut. Ahok juga menyatakan bahwa selisih kenaikan harga BBM tersebut tidak masuk ke kantong Pertamina. Masuk ke kas pemerintah daerah, Pertamina tidak ada dapat apapun, terangnya. Gimana nggak ngakak kita? Terlihat sekali bahwa Edi ini dengan pedenya sok langsung menyalahkan Pertamina atau Ahok. Seakan dia sudah merasa pasti bahwa itu semua adalah kesalahan Pertamina. Dengan demikian, ada kesempatan baginya untuk pamer bahwa dia bisa langsung call Ahok. BTW, ini bener-bener temenan sama Ahok atau ngaku-ngaku doang sok akrab? Akhirnya jadi memalukan diri sendiri. Rencana untuk memanfaatkan Ahok, entah karena ingin pansos atau alasan lain, jadi gagal total. Ternyata aksi demo kenaikan BBM itu pun tidak berhenti. Gegara Gubernur Edi sudah menelepon Ahok. Lawong warganya sendiri akhirnya paham bahwa memang kenaikan BBM itu dipicu oleh pergub yang dikeluarkan oleh Edi. Bahkan aksi demo yang digelar para mahasiswa di depan rumah dinas Gubernur Sumut pada hari Jumat 7 Mei pun berakhir ricuh. Mereka menuntut agar Edi mencabut pergub tersebut. Nah kan, justru karena menelepon dan menyalahkan Pertamina atau Ahok, persoalan jadi jelas dan warga pun jadi mengerti pokok persoalannya. Malunya jadi double-double. Ada-ada aja.